Selamat malam, Mbak Medi. Saya hari ini akan mempresentasikan tentang UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, penduduk, agama, dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Pengertian wilayah negara adalah bagian muka bumi atau daerah tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber hidup warga negara tersebut yang meliputi daratan, lautan, dan sumber hidup. Warga negara tersebut yang meliputi daratan, lautan, dan ruang udara, di mana suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah negaranya. 2. Dalam UUD NRI tahun 1945, Pasal 25A disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berarti Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan UUD. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa wilayah nasional adalah seluruh wilayah NKRI yang meliputi daratan, lautan, dan udara. 4. Secara meteorologis, Kepulauan Indonesia memiliki fungsi yang tinggi dan hutan tropis sebagai salah satu pusat kendali sistem iklim dunia global, seperti memiliki kelembaban yang tinggi dan hutan tropis sebagai salah satu pusat kendali sistem iklim. Negara-negara yang berbatasan dengan pulau termasuk Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah perairan, pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, tetapi hanya memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya alam di perairan zona pertambangan, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen. 5. Batas merupakan pemisah unit regional geografi berupa fisik, sosial, dan budaya yang dikuasai oleh suatu negara. 6. Perbatasan merupakan salah satu garis yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya. B. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. 1. Warga negara dalam bahasa Yunani yaitu physis, yang berarti penduduk asli. Polis adalah suatu organisasi yang berperan dalam memberikan kehidupan yang lebih baik bagi warga negaranya. 2. Menurut Aristoteles, yang disebut warga negara adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara dan berperan sebagai orang yang diperintahkan dan orang yang bisa berperan sebagai orang yang memerintah. 3. Menurut Turner, warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup dan tinggal di wilayah hukum tertentu. 4. Kewarganegaraan adalah segala hal ikhlas yang berhubungan dengan negara. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu A. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. B. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum. 5. Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan kepada sisi kelahiran, dikenal dua asas, yaitu Ius Soli dan Ius Sanguinis. Ius artinya hukum atau dalil, sedangkan Soli berasal dari kata solum, yang artinya negara atau tanah, dan Sanguinis
berasal dari kata sanguis yang artinya darah. 6. Asas Soli menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Asas Sanguinis menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. 7. Problem kewarganegaraan adalah munculnya apartheid dan bipartite. Apartheid adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Bipartite adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Bahkan dapat muncul multipartite, yaitu istilah yang untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan yang banyak, lebih dari 2. 8. Kewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui perhormatan. Dalam undang-undang dinyatakan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia yang dapat juga diperoleh melalui kewarganegaraan. C. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menyatakan dalam pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI tahun 1945. 2. Untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, memerlukan pola hidup masyarakat yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pola tersebut diantaranya 1. Saling menghormati dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Meningkatkan kerukunan hidup antar umat seagama atau yang berbeda agama serta umat beragama dan pemerintah. 3. Membangun sarana peribadatan sesuai dengan agama masing-masing. 6. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi iman dan takwa ialah adanya sikap yang harus dikembangkan dan harus dihindari antara lain sebagai berikut. Memahami ajaran dan yang dianutnya. Melaksanakan ibadah pada tempat dan waktu yang tepat. Lalu saling menghormati dan dalam pelaksanaan ibadah. Sikap yang perlu dihindari diantaranya mencampur adukan ajaran agama. 2. Fanatik yang berlebihan. 3. Bersikap acuh tak acuh. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan yang datang dari dalam maupun dari luar untuk menjamin identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Hakikat pertahanan negara adalah upaya yang mempertahankan bersikap semesta yang menyelenggarakannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Menurut UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara. Jika negara kita diserang musuh, maka pada pasal 27 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Membela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain seperti berikut. 1. Ikut campur dalam mengamankan lingkungan sekitar. 2. Ikut campur membantu korban bencana di dalam negeri. 3. Belajar dengan tekun pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang mungkin salah, mohon maaf. Mungkin sekian, terima kasih.